Sekitar 99% air tawar yang ada di bumi, berada di atas Greenland dan Antartika yang membeku. Namun kini mereka mulai mencair ke laut dalam jumlah banyak. Normalnya perlu ratusan hingga ribuan tahun bagi semua es yang ada di bumi untuk mencair, tapi bagaimana jika ada suatu bencana yang membuatnya meleleh dalam waktu semalam? Permukaan laut akan naik setinggi 66 meter. Kota-kota pesisir seperti New York, Shanghai dan London akan tenggelam dalam banjir besar, memaksa 40% populasi dunia untuk meninggalkan rumah mereka. Saat kekacauan terjadi di daratan, sesuatu yang menyeramkan juga berlangsung di bawah laut. Semua air asin akan menyusup dan mencemari cadangan air tawar di daratan, artinya, cadangan air minum, irigasi, hingga sistem pembangkit listrik akan rusak. Yang tak kalah penting, es di Greenland dan Antartika, terbuat dari air tawar, jadi ketika mereka mencair, ada sekitar 69% cadangan air di dunia yang langsung menuju laut. Ini akan mendatangkan malapetaka pada arus laut dan pola cuaca kita. Pada Gulf Stream misalnya, ia merupakan arus laut kuat yang membawa udara hangat ke Eropa Utara, dan bergantung pada air asin yang tebal dari kutub utara untuk berfungsi. Beralih dari Greenland dan Antartika, apa yang akan terjadi dengan 1% es, yang bukan bagian dari mereka? Gletser di Himalaya, mungkin akan menimbulkan ancaman terbesar, karena apa yang terperangkap di dalamnya, senyawa beracun diklorodifenyl trichloroethane, atau DDT. Ketika mencair, gletser akan melepaskan senyawa tersebut ke sungai, danau, cadangan air tanah, dan kemudian meracuninya. Selain gletser, 1% es tadi juga meliputi permafrost yang berada di bawah tanah kebanyakan di tundra Arktika. Mirip dengan gletser Himalaya, salah satu masalah yang muncul dengan pencairan permafrost adalah keracunan merkuri. Selain itu, bahan organik dalam permafrost adalah makanan lezat untuk mikroorganisme. Setelah mencernanya, mereka akan mengeluarkan gas rumah kaca paling ampuh, karbon dioksida, dan metana. Menurut para ilmuwan, ini akan menggandakan jumlah gas rumah kaca yang ada saat ini di atmosfer, menyebabkan kenaikan suhu global 3,5 derajat Celcius. Tidak cukup hanya itu, uap dari suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan kekeringan massal dan iklim seperti gurun. Semua uap air ekstra di atmosfer juga akan memicu badai dan banjir yang lebih sering dan kuat. Bumi akan semakin panas. Jika semua es di bumi termasuk es di kutub, gletser gunung, lapisan es Greenland, dan Antartika mencair sepenuhnya, maka dampaknya terhadap iklim global akan sangat mengerikan. Salah satu konsekuensi paling serius adalah meningkatnya suhu bumi secara drastis. Hal ini terjadi karena es memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan suhu global, dan tanpa es efek pemanasan akan meningkat dengan cepat. Es di permukaan bumi, terutama di kutub memiliki kemampuan untuk memantulkan sebagian besar sinar matahari kembali ke angkasa. Proses ini dikenal sebagai albedo effect. Es dan salju memiliki albedo tinggi, artinya mereka memantulkan sebagian besar cahaya matahari. Namun jika es mencair dan digantikan oleh laut atau daratan yang gelap, maka cahaya matahari akan lebih banyak diserap oleh permukaan bumi. Lautan memiliki albedo yang jauh lebih rendah daripada es, sehingga akan menyerap lebih banyak panas. Ini menciptakan umpan balik positif, di mana semakin sedikit es, semakin banyak panas yang diserap, dan semakin cepat pemanasan global terjadi. Selain itu, pencairan es juga akan menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dari daerah yang sebelumnya beku, seperti tundra Arktik dan lapisan permafrost. Permafrost menyimpan sejumlah besar karbon dan metana dalam bentuk beku. Ketika permafrost mencair, gas-gas tersebut dilepaskan ke atmosfer, menambah jumlah gas rumah kaca dan mempercepat efek pemanasan. Habitat di tempat-tempat dingin akan rusak dan musnah. Jika semua es di bumi mencair, dampaknya terhadap habitat di tempat dingin seperti kutub utara, kutub selatan, dan daerah pegunungan tinggi akan sangat besar dan merusak. Habitat yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan dingin akan rusak bahkan musnah. Es dan salju bukan hanya sekadar bagian dari lanskap, tetapi juga fondasi penting dari ekosistem yang sangat sensitif. Salah satu contoh nyata adalah kutub utara, tempat tinggal utama bagi beruang kutub. Hewan ini sangat tergantung pada es laut untuk berburu anjing laut, sumber makanan utamanya. Ketika es mencair, beruang kutub kesulitan menjangkau mangsa mereka. Mereka harus berenang lebih jauh, menghabiskan lebih banyak energi, dan menghadapi resiko tenggelam, terutama anak-anak beruang. Populasi mereka telah mulai menurun karena perubahan ini. Jika semua es mencair,
Spesies ini bisa punah karena kehilangan habitat dan sumber makanan. Pencairan es juga berdampak besar pada hewan-hewan yang hidup di kawasan pegunungan seperti Himalaya, Alpen, atau pegunungan Andes. Es dan salju di puncak gunung menyediakan air tawar yang penting bagi kehidupan di dataran rendah. Jika es di puncak gunung mencair habis, maka tidak hanya ekosistem lokal yang terdampak, tetapi juga kehidupan manusia dan hewan yang bergantung pada aliran air dari pegunungan. Bumi akan kekurangan cadangan air tawar. Salah satu konsekuensi utama dari mencairnya es adalah hilangnya sumber utama air tawar yang selama ini tersimpan dalam bentuk gletser, lapisan es di kutub dan salju abadi di pegunungan tinggi. Es yang mencair memang berubah menjadi air, tetapi tidak semuanya bisa dimanfaatkan langsung sebagai air tawar yang aman dan layak konsumsi oleh manusia. Justru dalam skenario mencairnya seluruh es di bumi, ketersediaan air tawar bisa menjadi jauh lebih langka. Sekitar 68% dari total air tawar di bumi saat ini tersimpan dalam bentuk es di kutub dan gletser. Jika es tersebut mencair seluruhnya, maka air tawar ini akan mengalir ke laut dan bercampur dengan air asin, sehingga menjadi tidak bisa digunakan secara langsung sebagai air minum atau keperluan pertanian. Proses desalinasi atau pemisahan garam dari air laut memang memungkinkan, namun sangat mahal dan tidak dapat dilakukan secara massal di seluruh dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Fenomena mencairnya es juga memperparah krisis air tawar dengan cara meningkatkan permukaan air laut. Ketika permukaan laut naik, maka air asin dari laut dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari akuifer atau lapisan air tanah yang menjadi sumber air tawar bagi banyak daerah pesisir. Munculnya virus dan bakteri baru yang mungkin sangat berbahaya. Mungkin hal ini akan terdengar seperti cerita-cerita dalam film bertema sains fiksi. Namun ternyata virus purba yang terperangkap di dalam es pernah diungkap oleh ilmuwan. BBC Earth dalam lamannya mencatat bahwa ada bukti nyata mengenai virus atau bakteri yang tetap hidup di dalam es yang membeku. Pada Agustus tahun 2016, di sudut terpencil Siberia, seorang anak meninggal dan 20 orang lainnya dirawat akibat antraks. Mengingat wilayah tersebut sangat terpencil dan tidak memiliki hewan ternak, rasanya mustahil ada antraks di sana. Namun, tim dokter dan ilmuwan menemukan fakta mengerikan di sana. Setelah dilakukan penyelidikan, wabah lokal yang terjadi disebabkan oleh bangkai rusa yang terperangkap es selama 75 tahun. Pada saat es mencair, bangkai rusa yang terinfeksi antraks tersebut menyebarkan bakteri secara masif. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya, jika di dalam es yang membeku juga ada virus atau bakteri purba, yang bisa menginfeksi manusia secara masif. Secara teori, hal tersebut mungkin sebab virus bisa tidak aktif jika dalam keadaan membeku. Bukan tidak mungkin, dunia akan dilanda wabah mematikan di masa depan, yang bahkan mungkin lebih parah ketimbang COVID-19.